jadi hosting oleh teman-teman di sana. Baik, lebih kurang itu Pak. Saya rasa cukup. Ada diskusi? Waduh, Pak Dokter nih. Maaf Pak Dokter ya. Jangan clash Pak ya. Ada cross otoritas ntar. Tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini super menarik Pak Ustadz, terima kasih atas kupasannya. Semoga kita tunggu seri selanjutnya. Ya. Pertanyaan saya pertama bahwa kisah ini atau proses runtutan yang akan terjadi berdasarkan tinjauan sunnah ya. Ini semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Pertanyaannya adalah apa yang kita harus lakukan ya? Dengan kita mengetahui ini, kemudian apa yang kita harus perbuat tadi, menyelamatkan diri sendiri dan seterusnya ya, untuk bisa tadi kita tidak menjadi kemudian jadi kafir, musyrik dan seterusnya begitu Ustaz. Itu satu pertanyaan. Yang kedua tadi saya lihat ada hal yang saya kurang nyambung ya, terkait dengan Samiri tadi tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Kemudian dia takut kalau Nabi Isa turun. Artinya dia tahu bahwa dia tidak membunuhnya. Jadi artinya tadi dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia sudah membunuhnya, padahal diserupakan. Nah, saat Isa mau turun, dia lari, dia takut. Artinya apa? Artinya dia mengetahui kemudian itu seperti apa. Terus kemudian bahwa Isa itu tadi bukan jasad, jadi ruh, ya. Jadi fisik. Beliau punya jasad. Jasad, tetapi sebenarnya tadi sisinya adalah sisi ruh. Pertanyaan saya, apakah ini tidak menselisih bahwa ayat yang mengatakan bahwa penciptaan Adam dan Isa itu sama? Ya, baik. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bagus. Terima kasih. Itu aja dulu Pak Ustaz. Pertanyaannya Pak. Alhamdulillah. Yang pertama, kalau udah begini ceritanya kita mau ngapain gitu ya? Nabi pernah berkalam, tapi jangan dipahami secara harfiah ya. Man hafizah ya, 10 ayat min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Ini satu versi, tapi di versi kedua awakhir, siapa yang hafal permulaan 10 ayat dari surat Al-Kahf, di riwayat Imam Abu Daud tapi jalur Hisham. Karena lewat jalur Hisham Dustuwai ini gelarnya Amirul Mukminin fil hadis. Maka saya mentarjih, menguatkan, maka versi Hisham yang lebih sahih. Apa itu? Awakhir, akhir surat Al-Kahf. Khawatim, ya, khawatim surat Al-Kahf. Penutup surat Al-Kahf. Jadi 10 ayat terakhir. Ternyata intinya, coba Bapak lihat, inti dari surat Al-Kahf itu ayat terakhirnya Pak. Siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, ya, maka janganlah menyekutukannya sama sekali. Fitnah Dajjal itu, lapar itu biasa Pak. Orang dibunuh itu biasa. Yang paling bahaya adalah musyrik. Kemusyrikan apa? Karena masalah lapar tadi. Lalu Dajjal kan datang. Ketika Dajjal gak senang dengan suatu penduduk, suatu negeri, maka dia tahan tidak turun tuh hujan. Itu kan sakti kan Dajjal. Gak tahu pakai alat canggih dia atau pakai asma, kita gak tahu. Ketika orang udah kelaparan, tidak ada tumbuhan yang tumbuh 3 tahun Pak lamanya. Maka ketika dia muncul 40 hari pertama itu, disitulah kemudian orang banyak menyembahnya. Karena dia tebar itu benih padi langsung tumbuh. Maka mulai sekarang rajin-rajin puasa Pak. Dari sekarang kurangi makan, kurangi hajat untuk makan. Ini nggak makan dikit, istri telat dikit masak marah sama istri ya. Ini
Gimana mau ketemu Dajjal ntar? Ya, bisa-bisa antum bunuh istri ntar kan masalah itu. Bisa nyate anak ntar tuh. Bingung nggak ada lagi daging, nyate anaknya masih bayi kan? Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Orang lupa kalau dia punya sisi rohani yang nggak pernah makan dan minum. Ruh kita nggak perlu makan dan minum, Mbak. Tapi tubuh fisik ini perlu makan dan minum. Dan itu cuma bisa dengan cara berserah diri secara total kepada Allah. Itulah ujung dari surat Al-Kahf. Khawatim. Maka saya meyakini itu. Jadi Bapak biar nggak ragu, ada namanya teknik jamak. Teknik jamak itu kalau ketika hadisnya 2, amalannya jadi 2-nya. Baca 10 sama baca 10 awal 10 akhir. Lebih cakep lagi baca dari awal sampai, karena Ashabul Kahf, cerita di surat Al-Kahf itu cerita akhir zaman, semua berulang. Ya'juj Ma'juj, Nabi Khidir terbulang semua Pak di situ. Ya, silakan dibaca, direnungi setiap hari Jumat. Ya. Nah, kalau dia mengerti ayat ini, merasuk ke dalam dirinya makna itu, insya Allah itu jadi benteng dia nanti. Tapi Nabi kasih tahu, jika kamu mendengar Dajjal keluar, menghindar. Falya'ni anhu, menghindar darinya. Jangan merasa sok-sok hebat. Yang selamat nanti cuma anak kecil, Pak. Anak kecil yang sekarang ada di Al-Quds, yang nanti ketika dia disembelih oleh Dajjal, hidup lagi, gak mati-mati. Apa kata dia? Saya tambah yakin bahwa kamulah yang disebut oleh Nabi kami Muhammad SAW. Engkaulah Dajjal. Kabur Pak Dajjalnya. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Isa? Dia mengira Nabi Isa sudah dibunuh. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, disebutkan inni rafi'uka, aku mengangkat engkau. Baru Dajjal ngeh, oh belum mati ya. Itu dia. Jadi dibuka lagi surat tentang takdirnya. Terus yang terakhir tadi apa? Lupa ya nanya ya. Saya lupa yang terakhir tuh. Ini kalau pertanyaannya 3 begini Pak, lupa kita. Ada yang mengingatkan? Oh, penciptaan. Penciptaan Adam dan Nabi Isa itu sama, maksudnya dari tiada menjadi ada. Tapi beda. Kita ada ayah dan ibu. Beda nggak sama Nabi Adam? Nabi Adam ada ayah nggak? Ada ibu nggak? Nggak ada. Sayyidatuna Hawa, Eva, ada ayah nggak ada ibu. Sayyiduna Isa ada ibu tiada ayah. Beda Pak. Tapi dari ketiadaan menjadi ada sama. Khalq secara basyariah. Karena kalau versi surat Shad, inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan sisi manusiawi. Adam, siapa lagi tadi? Isa, Hawa, kita sama semua. Tapi secara ruh itu beda. Itu beda ya. Maka Nabi Isa, karena beliau makhluk rohani murni, beliau tidak menyebut Nabi Muhammad, beda dengan Nabi Adam. Beliau menyebut inni mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Karena Ahmad itu adalah Nabi azali istilahnya. Jadi ketika Nabi mengatakan aku sudah jadi Nabi, Adam belum ada, itulah dia. Ahmad namanya. Nabi Isa karena dia ruhullah, dia memandang itulah Ahmad. Itu yang akan keluar namanya nanti Muhammad. Dalam hadis dikatakan, Nabi Muhammad bersabda, namaku di dalam kitab-kitab terdahulu, Injil atau Taurat, yaitu Ahyad. Artinya sama, terpuji. Gitu ya. Jadi gitu Pak. Jadi ini bukan satu hal yang berbeda, cuma dia perbedaan ibarah saja ya. Ya, ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi nggak rame-rame amat kan, jadi boleh panjang. Boleh. Kalau rame malah saya yang takut Pak. Jadi dianggap buat kerumunan lagi kita. Ya. Alhamdulillah kajian yang sangat-sangat menarik. Dari saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya. Pernah ada mendengar hadis bahwa di akhir zaman nanti ada fitnah yang seperti malam yang gelap gulita. Nah itu
kami ingin mengetahui apakah betul itu untuk posisi kami sekarang seperti itu, atau ada penjelasan lebih yang detail mengenai Gelap hadis gulita. malam yang gelap yang berkepanjangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penjelasan Ustadz tadi bahwa Samiri berhasil menyesatkan umat Nabi Musa yang sudah istilahnya diajari dan dikader bertahun-tahun lamanya. Dengan mudahnya hanya ditinggal 40 hari mereka semua menjadi sesat. Karena tadi Samiri mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia bisa mempunyai kemampuan melihat alam gaib dan juga mempunyai ilmu yang canggih istilahnya. Nah, apakah betul nih kalau kita samakan, maksudnya ada penjelasan lebih ilmiahnya? Kita lihat zaman sekarang bahwa dari umat Nabi Muhammad sendiri mulai tidak meyakini sunnah-sunnahnya. Yang pertama, kita juga disuruh pakai masker, tidak bisa tersenyum. Maksudnya senyum itu kan sunnah Nabi. Lalu yang kedua juga kita sholat berjarak. Jadi seperti ada pengetahuan yang dia mengetahui bahwa cara untuk memisahkan umat muslim daripada sunnah-sunnahnya itu kok seperti mirip dengan cara-caranya dia menyesatkan umat Bani Israel zaman dahulu. Nah, bahkan Masjidil Haram sendiri yang Nabi Muhammad SAW pernah kita dengar dari guru kita Habib, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang orang bertawaf di Masjidil Haram baik siang ataupun malam. Sekarang terjadi, dilarang dan dibatasi. Nah, apakah betul ini suatu kebetulan atau emang ada penjelasan ilmiahnya bahwa ya memang ini hanya Samir yang mengetahui teknik-teknik atau ilmu pengetahuan yang canggih yang bisa memisahkan umat dari ajaran nabinya sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini antara ilmiah dengan cocokologi gak mirip-mirip, Pak. Jadi kita harus hati-hati bener. Gak boleh tergelincir di sini. Yang pertama tadi tentang lupa lagi. Hadis akhir zaman malam yang gelap berkepanjangan. Itu pertanda bahwa secara harfiah saja dulu, gak usah secara maknawi, akan ada masa tidak ada energi sehingga kita punya cahaya gini, Pak, gak ada. Gelapnya. Bapak masih ingat gak zaman-zaman dulu, Pak, masih muda, masih kecil. Itu rasanya kalau malam tuh lama gak? Lama sekali. Saya walaupun di kampung saya itu orang udah punya listrik, tapi saya kan di pojok, Tanjung namanya, kita nyebut Tanjung. 500 meter kuburan, Pak. Jadi rumah kita satu doang di situ. Yang lain udah dapat, tapi tiang listrik gak bisa masuk ke tempat kita. Ketika orang-orang udah punya listrik, saya gak ada. Itu setiap kali malam saya kalau baca buku tuh ya sedihnya kalau bukan main. Pakai lampu teplok itu, damar ya, taruh. Mata sakit itu, Pak. Tapi saya terus baca. Saya kalau ingat tuh bisa nangis. Ingat ibu saya, ingat ayah saya itu saya bisa nangis kalau ingat itu. Dan rasanya lamanya bukan main. Nanti ditambah dengan kondisi seperti itu, ditambah kondisi psikologis. Ini kapan berakhir? Jadi 40 hari, 40 malam itu nanti itu nggak ada lagi tuh cahaya. Bahkan 3 tahun yang paceklik itu udah mulai, Pak. Udah mulai susah makanan, susah energi. Orang mulai perang di mana-mana, perang bunuh-membunuh. Ya, sebelum itu terjadi, nanti banyak ulama-ulama jadi khawarij. Berarti dia bukan ulama beneran toh. Kafir mengkafirkan, bunuh membunuh, caci mencaci. Jadi sekarang caci mencaci ini awal, Pak. Ini awal munculnya tentara-tentara Dajjal. Karena nanti targetnya satu, bunuh membunuh sesama muslim. Jadi jangan heran nanti tentara Dajjal itu pakai kopiah, pakai serban, pakai baju koko, pakai baju Islami. Tapi dia ngorok para habaib. Karena mereka nggak percaya ada habaib. Ngorok ulama-ulama waliullah.
Jangan heran nanti Pak. Sekarang kalau ada kelompok gak percaya ada habaib, hati-hati. Hati-hati itu. Itu udah awal-awal tuh muncul. Padahal Nabi menjamin bahwa keturunannya pasti selamat, pasti ada. Pasti langgeng. Dan itu sebenarnya ilham-ilham setan yang dikirim oleh Dajjal. Dajjal ini kan tahu bahwa Al-Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad, maka sikat aja semua keturunan Nabi Muhammad. Hati-hati Pak ya. Kita mengakui zuriat Nabi ini beragam, arah politiknya macam-macam. Ya kita hormati semua, gak usah ikutin arah politiknya, cintai aja mereka. Pasti ada yang pro Habib Fulan, ada pro Habib Fulan, ya kan? Ya gak apa-apa. Yang penting kita hormat sama semua Habib. Siapa tahu dari kelompok dia, dari keturunan dia, ya kan? Wallahu a'lam. Jadi itu terjadi ketika musim semua nanti menua. Jadi cerita bahwa kan Ustaz akhir zaman udah banyak cerita ini. Ini ada benarnya, cuma yang nggak benar ini cocok logi tentang Imam Mahdi yang dari WA Yaman itu nggak benar itu ya. Kemudian Dukhon 2 tahun ini kan mereka mewaswaskan umat ini, itu yang nggak benar. Mereka cabut saja sedikit cocok logi itu udah lurus tuh mereka itu udah nggak ada masalah sebenarnya. Cuma karena suka cocok logi, mungkin lagi mencari bentuk nih formulasi gimana sih. Ya kalau nggak kenal ciri-ciri Imam Al-Mahdi yang batin, cuma kenalnya yang zahir, jidatnya begini, hidungnya begini, antum bingung. Habaib dari dulu yang jidatnya lebar banyak, yang hidungnya mancung banyak. Jadi kalau pencirian Imam Mahdi zahir, lewat antum. Pencirian Imam Mahdi itu bukan lewat itu, tapi lewat yang tadi. Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu. Jika dia keluar, aku bersama kamu. Nih aku bersama kamu ini yang penting. Aku ada di antara kamu. Kenali ciri-ciri pewarisnya ini. Sekarang belum kelihatan Pak. Kalau sekarang obral beliau Al-Mahdi ya lewat, dibunuh ntar. Ya, yang aku Mahdi jadi tangkap-tangkapin sekarang enggak. Minimal disidang sama MUI, sama Jawa, macam-macam lah. Terus yang kedua tadi tentang adakah ini memang agenda dari Dajjal, orang sholatnya udah pisah-pisah gitu ya, pakai masker, padahal kita harus senyum. Jangan jauh ke sana. Jangan ke sana. Nanti antum tengkar sama Pak Dokter nanti. Penanya pertama, mak kedua ntar tengkar Pak. Ini itu kalau versi usul fikih dan fikih disebut dengan sadduz zari'ah. Apa arti sadduz zari'ah? Sad menutup, zari'ah penghalang ya. Maksudnya preventif. Supaya udara yang bervirus itu nggak nyebar kepada saya, kita jaga jarak plus pakai masker. Gitu. Oh saya sehat aja Ustadz, iya antum sehat, tapi kan bisa jadi UTG, gitu. Maka kita hormati orang-orang yang pakai masker di tempat yang bermasker. Di luar itu ya sudah nggak apa-apa. Ada beberapa masjid nggak ada pakai masker Pak, biasa-biasa aja. Tapi mereka di sana mati juga tiap hari biasa aja. Tiap pagi dari innalillahi wa inna, emang ada. Kita mau kasih tahu virus ini ada. Baik secara zahir ataupun secara batin, itu bisa dilihat. Secara zahir tanya dokter, secara batin tanya ahli-ahli rohani. Itu mereka bisa lihat. Jangan konyol seperti yang video itu diambil-ambil. Emang begitu? Iya ya. Mati kan? Karena sombong sih ya. Sombong itu, konyol. Gak bisa begitu. Ya. Gak tahu tekniknya, gak tahu jeroannya, spirit yang ada pada COVID, jangan coba-coba. Ya. Itu ilmu-ilmu para wali itu. Yang sekarang Allah masih sembunyikan Pak. Wali itu kalau wali Allah ngerti, mereka tidak akan meminta bencana itu Allah angkat. Mereka mengatakan kami ridho kepada takdir Allah. Nah, saya mau tanya Bapak ridho nggak? Ridho nggak nih COVID? Imannya benar. Lengkap sudah rukun imannya. Ini baru COVID loh Pak ya. Nanti ada zaman kelaparan, ridho nggak? Serius nih. Ingat-ingat lah ya kalau umur kita panjang, ada masa nanti susahnya bukan main. Siap nggak? Katakan raditu billah, pegang perut nanti hilang Pak laparnya insya Allah. Nanti yang kenyang itu ruhnya, sisi rohaninya yang kuat nanti insya Allah. Nah, nanti ada masa namanya masa islah al-mahdi, nanti kita jelasin ya.
kita buka Sunan Abu Daud, ada pembahasan menarik di situ tentang sosok Al-Mahdi. Ini kabar buruknya, nanti ada kabar gembiranya, kedatangan sang pembawa waris cahaya, Al-Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Jadi hindari saja kontradiksi dengan ilmu kedokteran ya. Tapi saya meminta juga tolong para dokter, hormati juga ulama yang mengajarkan doa-doa, zikir-zikir ya. Karena mereka memandang yang tidak dipandang oleh dokter, sebagaimana dokter memandang yang tidak dipandang oleh ulama. Saling menghormati. Ya Pak Dokter ya, sepakat ya? Baik. 6:30 Pak, kesemangatan kita. Satu lagi Ustaz. Di mana nih? Oh ya, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kami terinspirasi bahwa tadi Ustaz menyebutkan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah ada kemerdekaan dengan situasi yang sulit dan suatu harapan yang sangat baik. Dan kami juga pernah mendengar untuk masuk surga itu nggak cukup dengan ibadah yang kita lakukan, tetapi Betul. melainkan dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Nah, dan Nabi Muhammad juga tidaklah diutus kecuali sebagai rahmat. Nah, dalam situasi yang kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, kejadian yang beraneka ragam dan sulit untuk diprediksi, apa makna dari rahmat Allah itu, bagaimana pengaplikasian daripada rahmat Allah, dan bagaimana juga cara kita supaya mendapatkan rahmat Allah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kolbu nih Pak. Makasih Pak pertanyaannya. Nabi disebutkan tidaklah engkau diutus kecuali rahmat bagi alam semesta. Tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, surah hadis Bukhari. Lalu Allah menyebut dirinya Rahman Rahim, sumbernya rahmat. Lalu apa aplikasinya? Kata rahmat itu yang membuat Bung Karno jadi wali, itu kata rahmat itu Pak. Bung Hatta jadi wali itu karena rahmat itu. Pejuang-pejuang zaman itu Allah angkat mereka jadi wali, Allah kekasih Allah, tidak semua loh Pak ya. Karena kalam itu. Jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah. Mengerti rahmat Allah jadi wali. Ada wali diangkat jadi wali Allah karena dia melihat ada anjing kedinginan di tepi jalan, dia pakai jaket mantel yang zaman-zaman orang Arab dulu. Dia keluarkan itu, dia lepas, diselimuti itu si anjing. Dia kedinginan tapi anjingnya nggak kedinginan, dia selamatin di tempat yang berteduh. Allah angkat jadi wali. Ada perempuan di zaman Bani Israel, perempuan PSK, jadi wali karena dia memberi minum anjing. Lain sama mu'alaf yang itu ya. Anjing mau ditabrak sama dia. Ya, belum jadi wali dia Pak. Maka bagaimana aplikasi rahmat? Orang yang ada nur rahmatullah dalam dirinya, dia tidak pernah putus asa. Satu, kejadian begini gak pernah putus asa. Yang kedua, selalu husnuzan, baik kepada Allah, apalagi kepada Allah dan juga kepada makhluk. Saya mau tanya Pak, COVID ini buruk semua atau ada baiknya? Apa baiknya Pak? Jadi insaf, waduh bahasanya soleh banget. Kalau saya merasakan apa? Selama COVID saya bisa belajar lagi. Saya bisa mentolaah lagi. Jadi kalau nggak ada COVID, saya nggak pernah ngaji hadis akhir zaman secara detail. Kalau nggak ada COVID, saya nggak belajar kitab Khatmul Aulia, pencirian-pencirian kondisi akhir zaman, wali-wali akhir zaman ada di kitab Khatmul Aulia. Kalau nggak ada COVID, kita nggak bisa membahas tentang hal-hal yang harus dibahas semenjak hari ini, yaitu persoalan-persoalan ayat-ayat akhir zaman. Dan saya berguru lagi Pak. Jadi selama COVID itu saya berguru lagi. Walaupun secara rezeki kita nggak semudah dulu, tapi ternyata rezeki kan nggak hanya materi. Ada rezeki namanya ilmu. Ada rezeki namanya rasa takut kepada Allah. Bapak setiap hari dengerin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ada rasa takut gitu. Wah itu mahal itu Pak. Walaupun itu nyebelin juga kadang ya. Aduh, habis baca innalillahi lagi 5 kali sehari kadang. Ya. Bikin kita shock. Tapi itu bisa menghilangkan cinta kepada dunia.
Tapi nggak sedikit juga yang lagi sakit tambah sakit dia dengerin Pak. Jadi husnuzon, apa kata Nabi, la yamutanna anukum illa wa huwa yahsunuzanna billah. Jangan kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada rahmat Allah. Bapak tahu kapan mati? Bisa setelah ini, bisa besok, bisa lewat COVID, bisa tabrakan, bisa nggak apa. Ada teman kita Ustadz habis makan kecekuk mati Pak, belum lama ini. Ada teman kita Ustadz dakwah kemana-mana, pulang sakit kepala, tidur nggak bangun-bangun. Nggak kena COVID ya, nggak ada kena COVID, mati juga. Jadi Allah itu mematikan orang lewat COVID sama dengan mematikan orang dengan cara yang lain. Cuma beritanya yang gede-gede amat. Jadi saya sepakat kalau ada gerakan kurangi berita COVID, banyakin berita sembuh dari COVID. Ya, sepakat nggak Pak Dokter? Ini terapi Pak Dokter kita tanya. Jadi bagaimana caranya? Berbaik sangka setiap saat Pak. Ciri-ciri orang husnul khotimah, dia berbaik sangka. Dan masalahnya spirit jahat yang ada pada COVID ini membuat sifat buruk dan buruk sangka itu keluar pada orang. Maka coba lihat, mohon maaf, orang-orang kalau kena COVID itu ngomongnya nggak benar Pak, ngelantur. Itu secara kedokteran bisa dijelaskan Pak. Kalau oksigen kurang, orang ngelantur nggak Pak? Karakter buruk di dalam dirinya keluar semua. Semua kata-kata kasar, keluhan keluar semua. Tapi kalau di dalam kolbunya ada kebeningan, yang keluar nama Allah. Mumpung belum COVID Pak, tanam di kolbu ini rahmatullah. Berbaik sangka kepada Allah. Setiap pagi baca, nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Raditu billahi robba, aku ridho apapun kehendak Allah. Aku sehat, aku syukur, aku dapat bencana, dapat ujian, aku ridho. Ridho aja Pak. Itu dibisikkan setiap hari, pagi sore. Nanti Bapak kalau oksigen ini Bapak hilang, apa namanya Pak kalau oksigennya berkurang? Saturasi oksigennya 90, 80, 70, 60. Yang keluar tetap nama Allah, Allah. Ini kayak imam kita nih, imam kita yang Jumat kemarin. Sakit yang keluar apa? Quran aja kan. Karena batin dia isinya Quran. Tanya rahasianya tuh ke imam kita yang Jumat kemarin. Ya. Imam yang lain juga bingung kok dia bisa begitu. Ya kira-kira gitu Pak. Tanam rahmatullah dalam diri. Itu yang ringkas Pak. Kalau yang ribetnya banyak. Cukup ya. Semoga kajian ini diberkahi Allah, diridai Allah. Bapak semua dijaga oleh Allah. Kalaupun mendapatkan hadiah COVID, ridho kepada Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabiyina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami ridha apapun kehendak-Mu. Kami hanyalah hamba-Mu ya Allah. Maka terimalah kami dengan penuh ridha-Mu ya Allah. Raditu billahi rabba, ya Allah kami ridha kepada Engkau, Engkau sebagai Rabb kami yang mengatur hidup kami. Wa bil islami dina, dengan Islam agama penyerahan diri, agama yang berhusnuzan, berbaik sebagai Engkau sebagai agama kami. Wa bi nabiyina Muhammad nabiyya wa rasulah, dan sebagai sosok Muhammad, sosok Nabi Muhammad adalah Nabi yang kami ikuti, Nabi yang berkasih sayang, Nabi yang selalu berbaik sangka. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami minta perlindungan Engkau. Lindungi kami, keluarga kami, orang-orang dekat kami, orang yang hadir pagi ini dari keburukan makhluk-makhluk-Mu. Wa min ghadabik wa min iqabik, dari kemurkaan-Mu. Wa min kulli syaitanin marid, dari syaitan yang durjana. Wa min kulli jan, dan dari semua jin-jin yang jahat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.